Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Radiana dari kelas 12 Bahasa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Dalam buku Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, karya Ahmad Mansur Suryanegara, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Nusantara, yaitu teori yang pertama yaitu Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga yaitu Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia datang ke Indonesia sambil berdagang berupaya mencari simpati dari masyarakat. Mereka bergaul dengan penduduk setempat. Dari upaya itu, transaksi jual beli menjadi sangat menguntungkan. Setelah hubungan sosial ekonomi lancar, mereka sedikit demi sedikit memperkenalkan nilai Islam ke penduduk. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri para saudagar Muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga, pendidikan. Islam pun mulai disebarkan melalui pendidikan pesantren oleh para mubalik. Para mubalik menyelenggarakan pesantren untuk membentuk kader yang kelak jadi ulama atau guru agama. Dengan demikian, semakin banyaklah penganut Islam. Yang keempat, tasawuf. Sebelum Islam masuk, sebagian masyarakat telah memiliki dasar ajaran kebatinan. Kedatangan ahli tasawuf disambut dengan baik oleh masyarakat. Nah, banyak di antara penduduk yang tertarik dengan kesederhanaan dan kesaktian ahli tasawuf tersebut. Yang kelima, kesenian. Cabang seni yang berpengaruh terhadap Islam adalah arsitektur, seni pahat, dan lainnya. Sunan Kalijaga adalah salah satu figur wali yang sangat suka seni. Ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Dari sinilah masyarakat kemudian tertarik mempelajari Islam. Yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Yang ketiga, perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, perkembangan di Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga Muslim. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, tetapi juga berdakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar sepanjang Sumatera Utara. Puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Yang kedua, perkembangan di Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa. Hanya saja penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di Loran Gresik wafat tahun 1011 Masehi dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa, namun kalangan raja pun tersentuh. Untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Yang ketiga, perkembangan di Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 sudah didatangi oleh para pedagang Muslim dari Sumatera. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Goa Talo. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapat hasil yang gemilang.
Selanjutnya, perkembangan di Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Sukarama terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak untuk memerangi Kerajaan Daha. Jika menang, maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1550 Masehi. Setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Yang terakhir, perkembangan di Maluku dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam antara lain Raja Ternate, Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam sampai Irian bahkan Filipina. Raja Tidore atau Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo atau Sultan Hasanuddin, dan Raja Bacan atau Sultan Zainal Abidin. Selain Maluku, Islam pun mulai masuk ke Irian di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.